Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan dalam sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia, dan tak semua bisa berbahasa Arab. Sebagian orang pun berpikiran bahwa bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurut sebagian orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apakah yang diperbolehkan dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat mengerjakan sholat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surat-surat pendek dalam Al-Quran yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan, orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezeki, segera bertemu jodohnya, atau meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan lainnya dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah dalam sholat. Selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat jarang membaca surat-surat yang pendek kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surat Kaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zalzalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya. Di sana kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Oleh sebab itu
itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat, misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran, begitu pula seterusnya. Lalu bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama juga membaca surat-surat secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat, disunahkan membaca surat As-Sajadah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surat-surat pendek. Boleh urutannya dimulai dari surat An-Nas dan dilanjutkan sampai dengan surat Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat berjamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Lalu bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya, makmum tugasnya adalah mengikuti imam saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Setelah membaca surat Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika imam membaca ayat terakhir, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, "Bala wa ana ala zalika minasyahidin." Ya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kalau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab. Padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita, sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Ataukah boleh menggantikannya dengan bahasa Indonesia? Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah itu sendiri. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah jika alasannya adalah lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian dua orang sahabat asyik mengobrol. Karena kejadian itu, turunlah ayat Al-Quran, "Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun ada solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Rasulullah SAW memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, "Dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir dan bertahlil." Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara haji, makanan yang diharamkan. Begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemurnian sholat. Dan dalam melakukan ibadah sholat, semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaan.
semua harus kita kerjakan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Wallahu alam bisawab. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.